Apa kabarnya saudara? Saudara pasti hidup penuh dengan berkat. Renungan pada saat ini kita akan berbicara mengenai murah dan mahal. Loh, kenapa murah dan mahal? Perhatikan baik. Seandainya saudara pernah naik kereta, Anda tahu bagaimana situasi di kereta. Saya percaya banyak dari Anda semua pernah menaiki kereta. Kita akan mengilustrasikan bagaimana kita menaiki kereta. Bayangkan, ketika kita menaiki suatu kereta dan kereta itu amat sangat penuh. Kereta itu sangat penuh dan kita masuk di dalamnya. Masih ada satu ruangan kosong di pojok gerbong. Kita berdiri di pojok gerbong dan kita berdiri di sana. Ketika kita berdiri di sana sambil menunggu perjalanan itu, tiba-tiba handphone kita terjatuh. Ketika handphone kita terjatuh dan ada orang di samping kita atau orang di belakang kita yang dia menemukannya dan dia mengembalikannya kepada kita. Pak, Bu, handphonenya terjatuh dan dia mengembalikannya kepada kita. Pertanyaan saya, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika orang itu mengembalikannya pada saat itu? Sudah tentu kita bersuka cita dan kita katakan, terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Bu, karena sudah dikembalikan kepada kita. Lihat, kita mengucap syukur. Kembali, pernah tidak kita membayangkan dalam cerita yang sama, ketika kita sedang berdiri dalam gerbong tersebut dalam keadaan yang penuh sesak, kita berdiri dan kita berusaha di sana, kita untuk mengikuti perjalanan dalam gerbong itu. Tiba-tiba handphone kita terjatuh. Handphone kita terjatuh dan ditemukan oleh orang, tapi orang itu tetap memegangnya dan dia tidak mengembalikan mereka. Tiba-tiba ketika kita berjalan ke pintu dan untuk turun, saatnya waktu untuk kita turun, orang itu memanggil kita, Pak, Bu, handphonenya terjatuh. Apa yang akan kita lakukan saat kita dikembalikan saat kita mau turun? Kita tidak tahu handphone kita terjatuh. Tetapi pada saat kita mau turun dari gerbong kereta, dia mengembalikannya, Pak, handphonenya terjatuh, Bu, handphonenya terjatuh. Oh, bagaimana? Tentu Anda akan bilang, terima kasih Pak, terima kasih. Dan Anda akan mengucapkan suatu terima kasih, ucapan syukur yang lebih besar daripada tadi sebelumnya. Dari cerita yang pertama tadi bahwa itu akan lebih besar kita terima. Dan kita akan lebih besar mengucapkan syukur, terima kasih, terima kasih. Cerita ketiga, ketika kita menaiki gerbong yang sama, kita berdiri suatu posisi yang sama, tiba-tiba handphone kita terjatuh. Kita tidak tahu handphone kita terjatuh. Dan kita berjalan turun sampai akhirnya kita di bawah gerbong, kita ada di peron, baru kita mencari kemana handphone kita. Kita bingung dan kita berusaha untuk menelpon ke handphone itu, ke nomor itu, dan kita telepon, halo Pak, saya pemilik handphone. Halo Bu, saya pemilik handphone. Siapapun yang menerima itu. Dan mereka kata, iya saya menemukan handphone ini di gerbong kereta. Oh, itu milik saya. Dan akhirnya, baiklah kalau begitu, kebetulan saya di stasiun berikutnya saya akan berhenti. Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan saudara lakukan? Pasti saudara akan mengejar ke stasiun berikutnya untuk mengambil handphone tersebut. Dan oke, berjanji dengan orang tersebut, kita ketemu di stasiun berikutnya. Dan kita akan mengejar ke sana untuk menemukannya. Bayangkan. Ketika kita menemui mereka, ketika kita mendapatkan kembali handphone itu dan dikembalikan kepada kita, bagaimana ucapan syukur kita? Kita bilang, terima kasih Pak, terima kasih Bu, karena sudah dikembalikan handphonenya dan diketemukan. Itu yang kita berikan. Yang terakhir, seringkali ketika kita dalam gerbong kita berdiri, handphone kita terjatuh. Dan ada orang yang menemukannya, dia mengambilnya, tetapi dia tidak pernah mengembalikannya kepada saudara. Dia simpan sendiri, sampai kita akhirnya turun dari gerbong, kita turun dari kereta. Ketika kita turun dari gerbong, kita turun dari kereta, apa yang terjadi? Kita cari, tidak ada. Kita telepon, tidak diangkat. Dengan rasa kecewa, dengan rasa yang amat sangat sedih, kita pulang ke rumah. Sesampainya kita di rumah, kita masih memikirkan bahwa kita merasakan suatu kehilangan yang amat sangat. Kenapa? Karena di dalam handphone itu ada data-data, ada foto-foto kita, ada nomor-nomor kolega-kolega kita. Di situ amat sangat penting dan kita memiliki data-data yang penting di dalamnya. Dan itu semua hilang lenyap. Kita merasakan suatu kesedihan yang amat sangat. Kenapa? Karena semua data-data penting kita, semua kolega-kolega kita, nomor teleponnya ada di sana, semua catatan-catatan pribadi kita, catatan penting ada di sana, semua foto-foto juga ada di sana. Kita merasakan suatu kehilangan yang amat sangat besar. Hingga akhirnya pada suatu malam, saudara mungkin mengirim SMS kepada kepada nomor tersebut, berpikir bahwa, Pak, Bu, saya pemilik nomor ini. Apabila Bapak Ibu menemukannya, mohon dikembalikan karena saya sangat memerlukan nomor handphone ini. Saya memerlukan data-data di dalamnya. Tapi tidak dijawab-jawab sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bayangkan bagaimana kesedihan kita dan menyesal sekali karena kehilangan alat tersebut, kehilangan handphone tersebut. Sampai akhirnya orang tersebut menjawab beberapa hari kemudian,
iya Pak, iya Bu, saya menemukan handphone ini. Dan akhirnya terjadilah di sana komunikasi, terjadilah kita perjanjian untuk mengembalikannya di mana kita akan bertemu. Ketika kita bertemu dan mengembalikannya, pertanyaan saya, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara hanya berterima kasih? Saya rasa tidak. Seringkali ketika kita berjanji, oke lah nanti akan dikasih imbalan, akan dikasih hadiah segala macam. Bayangkan, ketika bertemu, terpaksa kita harus mengeluarkan kocek kita, memberikan hadiah, atau mengajak dia makan, atau mentraktir dia, atau kita akan memberikan uang. Berapa besarnya? Entah 50.000, entah 100.000, tergantung kemampuan kita. Bukan masalah besarnya berapa yang akan kita berikan, tetapi lihat seberapa besar kita akan mengucap syukur di situ. Ketika kita mengalami kehilangan ini, kita mengucap syukur yang amat sangat luar biasa. Kita akan berterima kasih luar biasa. Kenapa? Karena semua data-data itu bisa kita kembali, bisa dapatkan. Ucapan syukurnya jauh lebih besar. Bahkan kita rela mengeluarkan uang untuk memberikan kepada orang tersebut. Pernah tidak bayangkan? Lebih baik mana cerita yang pertama dan yang terakhir? Yang pertama orang menemukannya dan dia langsung memberikannya. Tetapi orang yang terakhir, dia menemukannya, tetapi dia menyimpannya. Sampai akhirnya dia kembalikan. Pernah tidak bayangkan mana yang lebih baik? Sudah tentu orang yang pertama, dia jauh lebih baik. Orang yang pertama dia menemukan dan dia langsung mengembalikannya kepada kita. Tetapi pernah lihat tidak? Orang yang terakhir, dia menemukannya tetapi dia tidak pernah mengembalikannya. Ketika dia mengembalikan sudah beberapa hari, bayangkan mungkin saja dia sudah memeriksa data-data kita, dia sudah menyalin semua kontak kita, dia sudah mencatat semua data-data penting dan setiap kolega-kolega kita. Pernah kita bayangkan? Siapa yang diberikan penghargaan yang paling lebih besar? Yang pertama atau yang terakhir? Nah, itulah amat sangat mahalnya penghargaan kita, amat sangat mahalnya ucapan syukur ketika kita mengalami suatu kehilangan. Maka saudara, jangan sampai kita mengalami kehilangan. Apapun itu, karirmu, kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, apapun bentuknya, sahabat-sahabatmu, jangan sampai engkau merasakan kehilangan yang amat sangat itu, baru engkau mengucap syukur dan engkau menjaganya sedemikian luar biasa. Jadi mulai hari ini, perhatikan baik, siapa yang paling baik dari yang pertama dan yang terakhir, dan bagaimana apresiasi kita, ucapan syukur kita, yang pertama atau yang terakhir. Pesan saya, janganlah dulu kita merasakan suatu kehilangan, baru kita memberikan suatu ucapan syukur yang luar biasa. Karena itu semua ditentukan sikap kita ketika kita merasakan bahwa kita mengalami suatu kehilangan yang luar biasa. Di saat itu baru kita memberikan suatu ucapan syukur yang luar biasa. Mari kita jaga dan kita lihat bagaimana kita mengucap syukur kepada semua orang yang ada di sekeliling kita.